Oke, sahabat Excellent Sales, yuk kita lanjutkan pembahasan lanjutan tentang prinsip psikologi persuasi yang 3 poin berikutnya. Come on! Oke, sahabat Excellent Sales, berjumpa lagi bersama saya, Adriano Giovanni. Setelah di video sebelumnya, kita membahas 3 prinsip psikologi persuasi. Yang pertama adalah prinsip timbal balik. Yang kedua, prinsip komitmen dan konsisten. Dan yang ketiga, prinsip otoritas. Dan dalam video kali ini, kita akan tuntaskan 3 tambahan prinsip persuasi berikutnya. Oke, langsung kita mulai dengan yang pertama, yaitu adalah prinsip disukai. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seseorang akan lebih mudah dipersuasi oleh seseorang atau figur yang disukainya. Dengan alasan apapun, intinya disukai. Contohnya, kenapa sih kok iklan-iklan itu lebih senang menggunakan selebritis sebagai bintang iklannya? Karena bintang iklan punya banyak fans. Fans menyukai apakah si aktris atau aktor tersebut, atau penyanyi, atau apapun background-nya. Tapi yang udah masuk kategori selebritis, karena dia berarti sudah valid, disukai. Kalau disukai, berarti apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang ditunjukkan berpotensi lebih tinggi daya persuasinya dibandingkan orang lain pada umumnya. Mungkin Anda bertanya, Pak Dano, itu kan konteksnya selebritis. Gimana nih kita para sales yang tentunya bukan selebritis, sales sehari-hari, jualan properti, jualan otomotif, lalu produk-produk perbankan, produk asuransi, sama saja. Karena namanya prinsip, bisa kita aplikasikan. Sekarang tinggal kita ajukan pertanyaan ke diri kita. Menurut Anda, bagaimana caranya agar kita menjadi pribadi atau individu yang disukai? Dan jawabannya sederhana. Mulai dari mudah atau murah senyum, atau memiliki smiley face. Itu menjadi salah satu indikator paling sederhana tentang ciri-ciri pribadi disukai. Yang kedua, ramah. Tadi bagian mudah senyum aja udah indikator ramah. Maka ramah juga bisa ditambahkan dengan bertutur kata dengan sopan dan santun, dengan pilihan kata yang tepat, dengan intonasi yang tepat. Disukai kan? Yes. Lalu selain kita memiliki ciri-ciri tadi, yang sifatnya mungkin Anda udah bosen kali, istilahnya pentingnya menjaga penampilan. Tentu pentingnya menjaga penampilan, seperti apa penampilan tergantung situasi dan kondisi ya. Tentu teman-teman yang bergerak di industri perbankan, industri asuransi, standar penampilannya berbeda dengan teman-teman yang bergerak di industri yang berbeda. Mungkin di industri properti, industri otomotif. Di industri perbankan cenderung lebih formal, rapinya tuh formal levelnya tinggi banget. Tetapi di industri properti mungkin lebih medium. Atau kalau kita lihat ke dunia entertainment secara umum, cenderung lebih fleksibel, lebih luas lagi ekspektasinya tentang apa yang dikatakan rapi. Jadi tentu saja silahkan. Pertama, sesuaikan Anda bergerak di industri apa, Anda akan ketemu dengan calon klien atau konsumen yang seperti apa, dan jagalah penampilan. Intinya jangan sampai gara-gara penampilan, Anda udah ditolak duluan. Anda bayangkan Anda datang ke dokter, dokternya dengan penampilan yang tidak seperti yang Anda bayangkan seorang dokter. Pakai kaos tangan buntung, ada tatonya. Hal yang biasa di industri yang lain, tetapi begitu itu dokter dan di ruang praktek, Anda udah punya judgement negatif jadinya. So, udah jangan ngomong gini, Pak Dano, penampilan itu kan nggak penting, yang penting isinya. Betul, tapi kenyataannya sekarang kalau Anda ke supermarket dan Anda belum kenal dengan suatu brand, bisa jadi keputusan pembelian Anda ditentukan oleh packagingnya. Kemasannya rapi, menarik, sederhana kan? Emang gitu kenyataannya. Sampai satu level tertentu, nanti di level tertentu, orang yang sudah punya level karir tertentu, otoritas yang kuat,
sudah tidak lagi dinilai dari penampilan. Nah, buat kita yang masih perlu banyak waktu untuk membuktikan bahwa Anda itu orang yang aman buat mereka, maka penampilan menjadi penting dan menjadi jalan untuk disukai. Oke? Jadi jadilah pribadi yang mudah disukai karena akan meningkatkan daya persuasi. Satu lagi nih, yang ganteng dan cantik. Nah, itu udah kodratnya tuh. Bawaan oroknya akan lebih disukai. Udah, nggak usah diganggu-gugat. Pak, saya nggak ganteng, saya nggak cantik. Tadi, ramahlah dan rapihlah. Suportif lah. Mensupport, membantu klien. Itu juga bisa mereplace ke standaran kita. Saya juga kan biasa-biasa aja. Ganteng-ganteng gimana? Nggak juga. Tapi tetap ada peluang, kesempatan untuk menjadi individu yang disukai. Tadi yang pertama adalah disukai. Yang kedua adalah prinsip bukti sosial atau social proof. Maksudnya adalah seseorang akan lebih mudah dipengaruhi ketika dia melihat banyak orang lain yang mengambil keputusan yang sama atas apa yang akan dipilihnya. Maka menjadi hal yang sangat standar ketika kita ingin makan ke suatu daerah di mana kita tidak akrab atau kekurangan referensi secara langsung. Oh, kita nggak terlalu akrab dengan daerah tersebut. Yang paling pertama, milih yang mana ya tempat makan yang kira-kira enak. Shortcut pikiran adalah langsung yang rame, Pak Adriano. Karena kalau rame kemungkinan besar enak. Padahal belum tentu kan, rame-rame aja. Makin asik buat nongkrong ya makannya belum tentu enak juga. Atau di situ lagi ada acara apa, rame orang, tapi tidak ada hubungan secara langsung dengan makanannya enak atau tidak. Tapi itulah memang prinsip psikologi persuasi, bukti sosial. Review. Anda mau nginep di suatu tempat, lalu Anda cek, ini tempat kira-kira bagus enggak ya? Anda tanya teman mengatakan, oh bagus. Itu memperkuat bagian daripada bukti sosial. Anda cek lagi di tiket.com review, Traveloka review, Travel Advisor review. Anda lihat komen-komennya, ngasih bintang berapa. Nah, itu semua bukti sosial. Artinya, untuk meningkatkan daya persuasi, Anda sebaiknya kumpulkan banyak-banyak testimoni tentang produk Anda, tentang pelayanan Anda, tentang perusahaan Anda, yang membuat orang nanti merasa lebih aman dan nyaman untuk memutuskan atau membeli dari Anda. Oh, saya aman kok. Udah banyak yang menggunakan. Makanya juga kalau di buku kan suka ada buku bestseller. Atau bahkan di menu makanan nih, kita datang ke restoran, rekomendasi chef. Nggak pernah jelas nih siapa chef yang merekomendasikan. Rekomendasinya based on apa, tapi itu sudah memiliki daya persuasi yang kuat. Karena sifatnya adalah pikiran manusia itu seneng shortcut. Dia nggak mau mikir-mikir ribet, yang cepat aja tadi. Rame, enak, banyak yang make, bagus. Banyak yang nge-review, bagus, aman, safe. Saya nggak akan salah pilih. So, inilah pentingnya kita memahami prinsip ini dan Anda membuat real action-nya dalam pekerjaan, peran Anda, produk Anda, industri Anda. Yang ketiga, atau yang terakhir, yaitu adalah prinsip psikologi persuasi yang disebut adalah kelangkaan. Jadi orang akan lebih mudah dipersuasi ketika ada keterbatasan atas penawaran kita. Keterbatasan itu macam-macam ya. Keterbatasan jumlah, keterbatasan waktu. Contoh, milikilah promosi istimewa beli 2 dapat 3. Hanya berlaku untuk 10 pembeli pertama. Wah, itu kan statement-statement kelangkaan. Hanya untuk 10 pembeli pertama. Atau hanya berlaku sampai dengan akhir bulan ini. Berarti berdasarkan jangka waktu. Hanya untuk 100 pendaftar pertama akan mendapatkan harga istimewa, early bird, special, offering, limited edition. Nah, itu semua statement-statement yang mengakomodir prinsip psikologi persuasi kelangkaan. Jadi, semakin penawaran kita tak terbatas jumlahnya, semakin tidak menarik, jadi biasa-biasa. Tapi kalau dibuat dengan batasan-batasan tertentu sebagai satu strategi, wah,
itu membuat orang ada unsur ketergesaan. Diskon setiap waktu nggak membuat orang tergesa, tapi diskon hanya sampai dengan kapan, dengan jumlah terbatas, itu lebih menarik lagi. So, sahabat-sahabat, sebelum saya simpulkan, untuk Anda yang baru pertama kali join, lihat video di channel saya Adriano Giovanni, silakan subscribe dulu agar nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi video-video yang saya yakin akan bermanfaat dalam menjalankan peran pekerjaan Anda sebagai seorang karyawan, sebagai seorang sales, ataupun seorang leader. Yuk, lagi-lagi subscribe, like ya videonya, syukur-syukur di-share, lebih keren lagi. Yuk, kita simpulkan ya, sahabat-sahabat. Ada 3 prinsip persuasi di video kedua ini. Yang pertama, tadi kita bahas adalah jadilah disukai. Prinsip psikologi persuasi disukai. Karena orang akan lebih mudah terpersuasi oleh orang yang disukai. Dan yang kedua, prinsip psikologi persuasi bukti sosial. Artinya, orang akan lebih mudah terpersuasi oleh pilihan yang sudah banyak diambil sebelumnya. Jadi dia merasa aman, nyaman, bahwa sudah banyak orang yang mendapatkan manfaat dari produk yang akan dibelinya atau diputuskan dinikmatinya. Dan yang ketiga, prinsip psikologi persuasi kelangkaan. Orang akan lebih mudah terpengaruh atau terpersuasi ketika ada pembatasan jumlah, waktu, penawaran tertentu saja, itu bagian yang sangat penting. Terima kasih sahabat-sahabat, silakan agar jauh lebih bermanfaat, Anda ceritakan nanti di komen apa yang sudah berhasil Anda lakukan dari apa yang didapatkan, sudah dieksekusi, bisa jadi bahan diskusi kita sama-sama. Terima kasih, saya Adriano Giovanni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.